Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saltra Fitri dengan NIM 1901136 kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penyakit anak, yaitu infeksi saluran napas atas atau ISPA. Pertama atau poin A, pengertian infeksi saluran napas atas atau ISPA. ISPA adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Saluran ini meliputi hidung, rongga hidung, dan sinus, tenggorokan atau faring, dan kotak pita suara atau laring. Poin B, penyebab ISPA. Penyebab utama ISPA adalah infeksi virus seperti rhinovirus, adenovirus, virus Coxsackie, prainfluenza, dan RSV atau respiratory syncytial virus. Namun pada kasus tertentu, ISPA pada anak juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Virus dan bakteri penyebab ISPA dapat menyebar dan menular dengan beberapa cara. Misalnya saat anak menghirup percikan bersin dari seseorang yang terinfeksi ISPA. Penyebaran juga dapat terjadi saat anak memegang benda yang telah terkontaminasi virus atau kuman penyebab ISPA dan secara tidak sadar menyentuh hidung atau mulutnya sendiri. Poin C, ciri-ciri atau gejala ISPA. Anak-anak dapat mengalami gejala atau keluhan berupa 1. Hidung tersumbat atau pilek, 2. Bersin, 3. Batuk-batuk, 4. Sakit tenggorokan hingga suara serak, 5. Mata terasa sakit, berair, serta kemerahan, 6. Sakit kepala, 7. Nyeri otot, 8. Demam, 9. Sakit ketika menelan. Tanda dan gejala saluran pernapasan akibat infeksi virus biasanya akan menetap selama 1-2 minggu. Setelah itu, kondisi anak akan membaik dengan sendirinya. Meski dapat membaik sendiri, ISPA pada anak perlu diwaspadai jika semakin lama semakin parah dan timbul gejala berikut. Yang pertama, sesak napas. Kedua, napas berbunyi. Ketiga, nyeri di bagian dada dan perut. Keempat, kejang. Kelima, penurunan kesadaran. Keenam, bibir dan kuku tampak kebiruan. Ketujuh, kulit menjadi pucat dan teraba dingin. 8. Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Poin D, solusi atau pengobatan ISPA. ISPA pada anak akan membaik dengan sendirinya. Akan tetapi, kondisi ini seringkali membuat anak rewel dan susah beristirahat, sehingga proses pemulihannya terganggu. Berikut beberapa langkah solusi atau pengobatan ISPA. Yang pertama, berikan anak cukup makan dan minum. Anak membutuhkan energi yang cukup, jadi pastikan anak makan secara teratur. Jika ia tidak bisa menghabiskan porsi makan seperti biasa, berikan anak porsi makan lebih sedikit, namun lebih sering. Bila perlu, berikan suplemen multivitamin sesuai anjuran dokter, agar kebutuhan nutrisi anak terpenuhi, dan memberikan anak cukup air putih untuk mencegahnya mengalami dehidrasi. Kedua, pastikan anak mendapatkan istirahat yang cukup. Anak yang sedang sakit perlu beristirahat dengan cukup, setidaknya 9-10 jam setiap malam. Untuk membantu anak beristirahat dengan nyaman, coba ciptakan suasana yang nyaman dan bersih di kamar tidurnya. Ketiga, gunakan obat-obatan. Bila kondisi anak belum membaik, Anda bisa memberikan obat-obatan untuk membantu meringankan gejala ISPA yang dirasakan. Namun sebelum memberikannya obat, pastikan Anda telah membaca petunjuk penggunaan dan dosis pemberiannya sesuai yang tertera pada kemasan. Poin E, dampak ISPA pada anak. Yang pertama, nafsu makan menurun. 2. Badan lesu. 3. Perasaan sakit. 4. Sakit kepala dan sakit tubuh. 5. Influenza atau flu. 6. Rewel dan merasa tidak nyaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.